Acara webinar ini juga didukung oleh kami ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, acara webinar siang hari ini dapat diselenggarakan. Perkenalkan, nama saya Yusca, saya akan memandu acara pada siang hari ini. Kami ucapkan selamat datang kepada Dr. Yuliani Wediningsih, SPPD KR, Dr. Arif Nurudin, SPPD KR Pinasih, Dr. Sandi Klintang, dan Dr. Indrayana Sunarso, SPPD, yang telah hadir dan bersedia untuk mengisi webinar pada siang hari ini. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan dan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Yang kedua adalah acara utama pada siang hari ini, yaitu webinar, yang akan dimoderatori oleh Dr. Indrayana Sunarso, SPPD. Selanjutnya adalah sesi tanya-jawab, yang kami undang untuk seluruh hadirin untuk aktif bertanya. Dan acara terakhir akan ada pembagian door prize dengan total hadiah Rp1.000.000. Sebelum kita masuk ke acara utama kita, yaitu webinar, mari kita dengarkan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Sekali lagi kami mengingatkan kepada seluruh hadirin yang sudah mengikuti webinar pada siang hari ini untuk mengisi Google Form yang akan kami cantumkan pada kolom chat Zoom. Peserta yang telah mengisi Google Form akan berhak mengikuti pembagian door prize yang akan diadakan pada akhir acara siang hari ini. Kita akan masuk ke acara utama, yaitu webinar, yang akan dimoderatori oleh Dr. Indrayana Sunarso, SPPD. Dr. Indrayana Sunarso, SPPD adalah dokter spesialis penyakit dalam yang saat ini bertugas di RSUD Dr. Muardi Surakarta, bagian subdivisi reumatologi. Kepada Dr. Indrayana Sunarso, SPPD, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada MC Dr. Yusca untuk kesempatan siang hari ini. Baik, saya ucapkan selamat datang kepada yang terhormat seluruh narasumber, Dr. Arif Nurdin, spesialis penyakit dalam, konsultan reumatologi Vinasim, Dr. Yuliani Wediningsih, spesialis penyakit dalam, konsultan reumatologi Vinasim, dan Dr. Sandi Klintang. Ya, pada siang ini kita akan melakukan acara dengan judul webinar seminar mengenal lebih jauh terapi stem cell dan turunannya pada praktek sehari-hari. Nah, kita ketahui bahwa stem cell sedang populer pada siang hari ini.
Stem cell di dalam bahasa Indonesia yaitu sel induk atau sering kita sebut dengan sel punca, merupakan sel-sel yang belum berdiferensiasi dan dia mempunyai potensi yang sangat besar dan yang sangat tinggi untuk menjadi berkembang biak menjadi banyak sel-sel yang lainnya. Karena sifatnya itulah, stem cell juga memiliki banyak sekali potensi dalam hal terapeutik bagi berbagai penyakit. Nah, pada siang hari ini, para hadirin semua, para peserta, kita akan mengenal lebih jauh, kita akan mengupas tuntas seluruh terkait stem cell, mulai dari jenisnya, mulai dari potensi manfaatnya, serta juga bagaimana aplikasi klinisnya dalam kegiatan praktek sehari-hari di tempat kita yang sudah ada. Serta kita juga akan dibawa bagaimana cara stem cell tersebut dibuat. Nanti akan dibawakan oleh Dr. Sandi Kilintang. Oke, baik, pada siang hari ini webinar awam ini kita akan bagi menjadi 2 bagian, yaitu pemaparan materi, yang kedua adalah diskusi, dan sesi diskusi nanti akan dibagi menjadi 2 sesi. Yang sesi pertama sesi live, jadi nanti dari para peserta semua diberikan kesempatan untuk open mic dan juga open kamera untuk 3 penanya, serta untuk sesi kedua nanti kita akan bacakan pertanyaan yang muncul dari live chat ada di aplikasi Zoom ini. Baik, untuk sesi pertama yaitu pemaparan materi. Pada siang hari ini ada 3 materi yang akan dibawakan oleh para narasumber yang luar biasa ini. Yang pertama adalah selayang pandang mengenai stem cell dan turunannya. Yang kedua adalah aplikasi klinis stem cell dan turunannya pada praktek sehari-hari. Dan yang ketiga adalah bagaimana proses pembuatan stem cell. Ya, untuk materi pertama akan di kuliah ini tuh loh. Makanya ngomong. Ya, untuk materi pertama akan dibawakan oleh Dr. Yuliani Wardiningsih, spesialis penyakit dalam konsultan rheumatologi Finasim, terkait selayang pandang stem cell. Beliau merupakan staf di Rumah Sakit Dr. Muwardi, divisi rheumatologi, divisi Departemen Penyakit Dalam. Beliau saat ini sedang menempuh program S3 di FKUNS. Dan beliau memang sedang mendalami dan sangat mendalami terkait stem cell tersebut. Dan pada siang hari ini kita akan mendengarkan dari beliau selayang pandang mengenai stem cell dan juga berbagai turunannya. Selamat siang, Dr. Yuliani. Selamat siang, Dr. Indra. Ya, baik, Dok. Silakan, Dokter. Pada siang hari ini kita akan membahas terkait selayang pandang stem cell dan monggo, Dokter, silakan waktu 20 menit. Ya. Terima kasih Dr. Indrayana yang sudah bersedia menjadi moderator pada siang hari ini. Dan selamat siang kepada para peserta webinar yang sangat saya hormati. Terima kasih kepada panitia yang siang hari ini memberikan saya kesempatan untuk ikut menyampaikan sedikit yang kami pahami tentang stem cell. Saya izin untuk share screen. Apakah sudah terlihat, Dok? Sudah terlihat, Dokter? Ya, sudah terlihat, Dokter. Baik, ya. Jadi siang hari ini saya oleh panitia diminta untuk menyampaikan selayang pandang stem cell dan turunannya. Di sini saya akan menyampaikan sekilas tentang stem cell sebelum nanti di pembicara selanjutnya akan berbicara lebih dalam tentang bagaimana manfaat stem cell di dunia kedokteran dan bagaimana cara pembuatannya. Jadi stem cell ini sebenarnya sudah lama sekali ya diteliti begitu ya. Jauh mungkin sekitar 1800-1900 itu sudah banyak yang meneliti bahwa ada suatu zat yang aktif di stem cell begitu yang namanya stem cell. Kemudian baru tahun di 1939 dilakukan suatu injeksi intravena sumsum tulang kepada seorang pasien yang menderita anemia aplastik
yang mendapatkan donor dari saudara laki-lakinya. Kemudian diikuti pada tahun 1958 ada seorang peneliti yaitu Jos Mate yang melakukan transplantasi sum-sum tulang pada 6 pekerja Yugoslavia yang mengalami kecelakaan karena radiasi dan hasilnya menunjukkan hasil yang baik, ya. Kemudian pada tahun 1960 sampai 1970 terdapat banyak penelitian dan menemukan bahwa ada mesenchymal stromal stem cell. Kalau pada tahun 1939 itu masih hematopoietic stem cell, 1960-1970 ini mesenchymal stromal stem cell. Kemudian tahun 1981 sampai 1998 ini penemuan-penemuan yang lebih mengarah kepada bagaimana mengisolasi sel-sel stem cell ini, baik dari embryonic stem cell maupun dari human embryonic, gitu ya. Dan pada tahun 1997 ini ada satu tonggak sejarah dari stem cell yang sangat terkenal, ya. Saya kira kita semua paham atau pernah mendengar, yaitu tentang adanya domba Dolly, ya. Domba Dolly ini satu tonggak sejarah yang penting dalam stem cell karena dari stem cell itu dapat dirubah menjadi suatu jaringan, ya. Jadi stem cell-nya ini berasal dari kelenjar susu atau mammary gland, kemudian dia dibuahkan ke sel telur, kemudian menjadi sebuah domba. Kemudian selanjutnya ada penemuan-penemuan lagi yang seperti itu yang dinamakan induced pluripotent stem cell, gitu ya. Kalau kita berbicara tentang stem cell, maaf ini slide-nya kok berjalan sendiri. Ya. Ya. Jadi kalau kita berbicara stem cell, pasti kita akan ingat apa yang namanya sel, ya. Tubuh manusia itu tersusun dari 50 sampai 100 triliun sel yang mempunyai bentuk, susunan dan kerja yang berbeda-beda, ya. Kemudian sel-sel ini akan membentuk suatu jaringan, kemudian jaringan-jaringan ini akan menyusun suatu organ, organ menyusun sistem organ, dan selanjutnya dia akan menyusun suatu individu. Slide. Ya. Kemudian sel ini adalah bagian yang sangat penting, ya, karena sel ini adalah materi yang paling sederhana, namun dia sudah mempunyai kehidupan. Dan ini dibuktikan dengan kultur sel, di mana sel ini bisa tumbuh di dalam suatu media yang diberi nutrisi, begitu dia dapat berkembang, dia dapat hidup, melekat, kemudian dia bertambah banyak, ya, yang dinamakan kultur sel. Ini membuktikan bahwa sel ini adalah benda hidup, ya. Di dalam sel ini ada banyak sekali organela, molekul, dan atom di situ, ya. Slide. Ya. Sel-sel yang ada di dalam tubuh manusia ini mempunyai masa hidup, ya. Masa hidupnya sangat bervariasi dari yang mulai beberapa hari sampai seumur hidup atau hampir tidak ada regenerasi, ya. Sel-sel yang berumur beberapa hari ini misalkan sel usus, sel lambung, sel-sel darah, begitu ya, umurnya antara 2 sampai 4 hari. Sedangkan sel-sel yang masa hidupnya panjang, hampir tidak ada regenerasi, contohnya adalah sel-sel saraf, gitu ya. Kemudian sel-sel lensa mata. Slide. Ya. Oleh karena adanya masa hidup yang terbatas tadi, apa yang terjadi setelah sel itu mati atau tua, gitu ya? Setelah sel itu tua atau rusak, maka akan terjadi yang namanya regenerasi sel tulang. Nah, adanya regenerasi sel tulang ini akan muncul satu pemahaman adanya stem cell, ya. Sebagai satu contoh adalah sel tulang, ya. Ini kebetulan adalah bidang kami di bidang reumatologi, ya. Jadi ketika sel itu baik-baik saja, masih muda begitu, semua sel di dalam tulang ini tenang, ya, namanya resting bone. Ada sel yang ada di permukaan tulang, ada sel yang hidup di dalam matrik tulang namanya osteosit, semuanya tidak ada perubahan. Namun ketika ada sel yang mengalami penuaan atau sel rusak, maka sel yang dinamakan osteosit, ya, osteosit adalah ini yang terbenam di dalam matrik ekstraseluler dari tulang, dia akan memberikan sinyal. Sinyalnya disampaikan kepada siapa, gitu ya? Sinyalnya ini disampaikan kepada hematopoietic stem cell maupun mesenchymal stem cell.
Ya. Sinyalnya seperti apa? Ya. Sinyal ini memberikan tanda supaya hematopoietic stem cell ini memproduksi sel osteoklas yang nanti akan bekerja menyerap sel-sel tulang yang rusak tadi. Tetapi dia juga akan memberikan sinyal kepada sel-sel mesenkimal untuk memproduksi sel osteoblas namanya. Ya, osteoblas ini adalah sel yang nanti akan mengisi terowongan yang dibuat oleh osteoklas tadi, sehingga sel tulang yang rusak tadi kembali menjadi baik. Ya, nah disinilah yang namanya stem cell. Ya. Kemudian suatu pembentukan tulang ini sebenarnya tidak hanya stem cell ya, di sini ada komunikasi seperti yang disampaikan tadi ya, dari protein ke protein selanjutnya untuk menyampaikan pesan. Kemudian juga ada lingkungan ya, lingkungan yang memungkinkan untuk stem cell ini berkembang menjadi osteoklas maupun mesenchymal stem cell ini berubah menjadi osteoblast. Slide. Jadi apa yang dimaksudkan dengan stem cell? Seperti yang disebutkan oleh Dr. Indrayana tadi, stem cell itu mempunyai nama lain sel induk atau sel punca. Artinya adalah sel yang belum berdiferensiasi atau berdiferensiasi namun sebagian saja. Ya, sel stem ini akan aktif ketika ada sel-sel dalam tubuh yang mengalami kerusakan atau proses penuaan. Manfaatnya apa? Dia akan memperbaiki sel yang rusak atau dia berkembang menjadi berbagai sel. Begitu. Dengan beberapa sifat yang dimiliki oleh stem cell tadi, maka stem cell ini merupakan harapan terapi di masa sekarang dan masa yang akan datang. Slide. Ya, ini adalah jenis-jenis stem cell berdasarkan potensi dari regenerasinya tadi ya. Ada 5 macam, yaitu sel totipotent, sel pluripotent, sel multipotent, sel progenitor dan sel matur ya. Seperti kita ketahui bahwa ketika sel telur itu dibuahi oleh sel sperma, kemudian dia akan membentuk suatu sigut. Nah, kemudian sigut ini akan membelah diri, ya. Pada pembelahan sekitar 5 hari sesudah pembuahan, itu akan terbentuk sekitar 4 sel, itu namanya blastokis, ya. Dia mempunyai sel punca embrionik yang bersifat totipotent, ya. Ini bisa berkembang menjadi suatu hal yang luar biasa karena dia bisa membentuk sel embrionik maupun yang di luar embrionik. Di luar embrionik itu maksudnya ada tali pusat, ada plasenta gitu ya. Kalau embrionik tadi yang menjadi janinnya. Kemudian setelah beberapa waktu dia akan menjadi sel embrionik yang pluripotent. Di sini pluripotent ini dia akan berkembang menjadi sel embrionya. Tetapi ekstra embrional tidak bisa. Dia tidak bisa membentuk tali pusat dan sebagainya. Ya. Kemudian setelah itu menjadi janin, kemudian dia lahir, dia akan menjadi sel punca dewasa. Ya. Sel punca dewasa ini, sel punca pluripotent tadi, dia bisa berkembang menjadi jaringan ektoderm, mesoderm maupun endoderm. Gitu ya. Nah ini nanti kalau diteliti lagi, dipelajari lagi, ektoderm akan menjadi organ-organ di luar seperti kulit, sendi, dan sebagainya. Mesoderm akan menjadi otot dan sebagainya. Endoderm menjadi organ-organ jantung, hati, dan sebagainya. Ya. Kemudian untuk sel punca dewasa, ini sifatnya adalah multipotent. Ya. Jadi dia akan berubah tetapi sesuai dengan galurnya. Ya. Kalau ektoderm, ya dia akan menurunkan sel-sel yang ektoderm, mesoderm atau mesoderm. Contohnya sel punca dewasa multipotent adalah sel mesenchymal dan sel hematopoietic. Ya. Kemudian yang keempat adalah sel progenitor. Sel progenitor ini hanya akan jadi sel yang spesifik itu. Kalau sel darah merah ya dia akan jadi sel darah merah, gitu ya. Untuk sel matur ini hampir tidak ada proses regenerasi ya. Sel matur ini ya. Tetapi yang tadi penelitian terakhir dari termasuk Mbak Doli tadi, itu ada satu hasil penelitian yang luar biasa. Jadi dari sel matur ini bisa dikembalikan ke sel pluripotent, namanya induced pluripotent stem cell. Nah ini ada teknologi seperti itu. Jadi kalau dulu pemahamannya sel matur ini tidak akan bisa melakukan regenerasi, tetapi dengan adanya iPSC, induced pluripotent stem cell, dia bisa dirubah menjadi sel pluripotent kembali. Slide.
Ya, tadi kita sudah membagi bahwa sel punca bisa menjadi sel punca embrionik, kemudian sel punca dewasa dan IPSC, begitu ya. Sel punca embrionik mempunyai potensi totipoten dan pluripoten, tetapi saat ini semua keyakinan dan agama di Indonesia melarang penggunaan sel punca embrional sebagai terapi suatu penyakit. Karena kalau kita menggunakan ini berarti kita harus membunuh atau memusnahkan embrio, ya. Kemudian untuk sel punca dewasa, nah ini yang saat ini banyak dikembangkan, diteliti begitu ya, yaitu sel punca mesenkimal maupun sel punca hemopoietik. Slide. Kita masuk ke apa itu sel, apa kesamaan antara sel punca mesenkimal dan hemopoietik, ya. Kedua sel ini mempunyai kesamaan bahwa ini termasuk dalam jenis sel punca dewasa, ya. Artinya dia bisa berkembang menjadi sel-sel yang sesuai dengan galurnya tadi, ya. Kemudian mereka mempunyai kemampuan untuk memperbaharui diri dan berdiferensiasi menjadi berbagai jenis sel, ya. Termasuk dalam sel punca multipoten sehingga dapat berdiferensiasi menjadi lebih dari satu jenis. Misalkan MSC itu dapat berubah menjadi sel otot, tulang, atau lemak. Tetapi mesenkimal stem cell ini tidak bisa berubah menjadi sel darah, gitu ya, karena ini bukan satu jenis, gitu ya. Kemudian sel-sel yang berdiferensiasi ini memiliki bentuk, struktur, dan fungsi yang khas berdasarkan jenis jaringan tempatnya berada. Di sumsum tulang, darah tali pusat, jaringan tali pusat, dan jaringan plasenta, kedua jenis sel punca ini bisa ditemukan. Sedangkan di tempat lain mungkin berbeda ya. Kemudian secara fungsi mereka punya fungsi yang sama, yaitu fungsi repair atau perbaikan dan regenerasi jaringan. Slide. Kemudian perbedaannya apa antara sel punca mesenkimal dan hemopoietik? Sumbernya bisa berbeda. Tadi bisa sama, tapi bisa juga berbeda. Pada hemopoietik ini sumbernya banyak terdapat pada sumsum tulang panggul, tulang paha, tulang dada, kemudian tali pusat dan darah tepi. Sedangkan mesenkimal bisa didapatkan di sumsum tulang, bagian stromanya, ya, kemudian jaringan adiposa, sel molar, sel tali pusat dan cairan amnion atau ketuban. Ya. Untuk tipe jaringan yang dikembangkan juga berbeda. Ya. Untuk hemopoietik ini jaringan yang dikembangkan adalah seri sel darah, ya. Sedangkan mesenkimal ini beberapa jaringan, bisa jaringan ikat, jaringan otot, jaringan lemak, jaringan tulang rawan, jaringan limfoid dan sebagainya. Untuk kemampuan diferensiasi sel, untuk hemopoietik ini bisa berdiferensiasi menjadi semua jenis sel darah, termasuk sel darah merah, sel darah putih dan trombosit. Sedangkan mesenkimal ini dia bisa berdiferensiasi menjadi sel neuron, tulang, tulang rawan, otot, dan jaringan lemak. Slide. Nah, ini adalah hemopoietic stem cell. Ya. Hemopoietic stem cell, seperti yang saya sampaikan tadi, dia dapat berubah menjadi jenis golongan darah, jenis darah. Ya. Jenis darah ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu turunan dari mieloid, jalur mieloid, dan ada galur limfoid. Ya, kalau mieloid ini, seri mieloid ini akan dikembangkan menjadi sel darah merah, sel darah putih, kemudian trombosit. Ya, sedangkan seri limfoid ini dia akan berkembang menjadi limfosit T, limfosit B, dan natural killer cell. Ya, biasanya ini bekerja sebagai sistem imun di tubuh seseorang. Ya, slide. Sel punca hemopoietik ini pemberiannya bisa digolongkan menjadi 3 macam. Ya. Yang pertama adalah secara autologus. Autologus itu artinya adalah donornya dari pasien sendiri. Darahnya diambil sendiri, kemudian diproses, kemudian dimasukkan. Ya. Yang kedua adalah secara alogenik. Alogenik ini berasal dari donor, ya, donor orang lain, ya. Tapi harus dilakukan beberapa pemeriksaan dulu untuk memastikan bahwa tidak ada reaksi penolakan, ya. Kemudian ada singenik. Singenik ini kalau donor berasal dari kembar yang identik, ya.
Sel punca hemopoietik ini telah banyak dipergunakan pada kasus-kasus kanker darah dan susun tulang seperti multiple myeloma, leukemia, limfoma, begitu ya. Kemudian pada waktu mau dilakukan transplantasi dari hemopoietic stem cell ini, penerima donor harus ditekan dulu sistem imunnya dengan radiasi, kemoterapi atau imunoterapi sebelum dilakukan transplantasi, ya, sehingga akan menimbulkan komplikasi yang cukup serius ya apabila tidak hati-hati, yaitu adanya infeksi dan rejeksi dari donor, ya. Kemudian penelitian ini juga sudah berkembang. Kalau awalnya itu dari kanker darah dan susun tulang, dia juga sudah mulai diteliti mempunyai manfaat pada penyakit autoimun, kemudian penyakit-penyakit herediter yang lain. Slide. Ya, ini ada skema tentang pemberian hemopoietic stem cell tadi ya. Jadi ini adalah penerima donor, ini adalah pendonornya ya. Penerima donor ini harus dilakukan radioterapi terlebih dahulu, imunoterapi gitu ya. Kemudian setelah itu baru bone marrow dari donor itu bisa diinfuskan kepada pasien ya. Kalau dibagi menjadi tahapan-tahapan, ada 5 tahapan dalam proses transplantasi dari hemopoietic stem cell. Yang pertama adalah conditioning. Conditioning tadi pasien mendapatkan radiasi atau imunoterapi atau kemoterapi supaya sel imunnya itu ditekan dan juga sel kankernya ditekan. Ya. Kemudian tahap selanjutnya apabila sudah melewati fase conditioning adalah pemberian infus dari stem cell. Pemberian infus stem cell ini tidak ada masalah ya, dilakukan biasa seperti infus biasa. Kemudian setelah itu 2-4 minggu sesudah pemberian infus stem cell ini memasuki fase namanya neutropenic phase ya. Neutropenic phase ini harus diwaspadai karena jumlah neutrofilnya akan turun sehingga dia akan kita akan masuk ke fase berikutnya, engraftment fase ya. Jadi harus hati-hati karena pada fase ini akan muncul komplikasi yang sangat ditakutkan, yaitu adanya infeksi maupun rejeksi ya. Sedangkan kalau sudah masuk ke tahap 5 ini adalah tahap pemulihan di mana neutrofilnya mulai naik, kondisi pasien mulai baik begitu ya. Slide. Mohon izin dokter, untuk waktunya tinggal 5 menit lagi dokter. Ya, terima kasih Dr. Indra. Ini ada penelitian-penelitian tentang pemberian hemopoietic stem cell, sudah cukup banyak ya. Slide. Ya, kemudian untuk jenis yang kedua adalah sel punca mesenchyme ya. Ini bisa diambil dari berbagai sumber ya, mulai dari metrik, Wharton jelly, umbilical cord sampai jaringan paru. Tetapi yang mempunyai sifat stemness yang paling tinggi adalah di umbilical cord atau tali pusat. Dia hampir menyerupai, meskipun dia termasuk multipoten, tapi dia hampir menyerupai pluripoten ya. Sedangkan ini adalah kelompok penyakit yang sudah diteliti dan mempunyai efek yang baik dengan pemberian mesenchymal stem cell. Ada stroke, ada Parkinson, ada myocard infarct, ada diabetes mellitus, ada autoimun, ada osteoporosis, dan seterusnya. Slide. Nah, ini rutenya tidak hanya per infus, tetapi dia juga bisa diberikan secara lokal. Ya, misalkan topikal pada wound, itu saya pernah melihat bisa diberikan dalam bentuk membran, ditempelkan kepada luka gitu, maka dia akan tumbuh jaringannya gitu ya. Bisa juga diberikan secara intramuskuler atau injeksi langsung pada kasus-kasus penyakit saraf atau melalui transepi atau transendokardial. Kemarin juga saya melihat di Surabaya itu untuk tulang yang fraktur kemudian ada gap gitu, ada stem cell dalam bentuk balok-balok kecil. Itu bisa dimasukkan dalam ruangan yang kosong sehingga bisa menumbuhkan jaringan tulang yang kosong tadi. Slide. Ya, ini adalah berbagai penelitian tentang efek terapi stem cell mesenchymal, juga cukup banyak dilakukan. Ada osteoartritis juga. Slide. Nah, Bapak Ibu semua, ternyata bahwa sel punca mesenchymal ini mempunyai kemampuan metabolik aktif dalam mensekresi berbagai komponen ekstrasel dan sitokin. Selain dia mempunyai sifat terkait dengan regenerasinya, ya, dia mampu mensekresikan
faktor-faktor yang bersifat soluble, terlarut maupun vesikel. Slide. Nah, ini adalah faktor-faktor yang disekresikan oleh yang namanya sekretum tadi ya. Ada yang berbentuk cairan, ada yang berbentuk vesikel. Ya, berbentuk vesikel ini ada berbagai ukuran. Eksosom itu berukuran 30 sampai 200 nanometer dan sebagainya ya. Mikrovesikel itu 200 sampai 1000. Kemudian ada large extracellular vesicle lebih dari 1000. Sedangkan pada cairan yang terlarut itu di situ terkandung RNA, DNA, sitokin, kemokin, growth factor, lipid dan protein. Ya, ini juga sudah diteliti ternyata mempunyai efek yang luar biasa terhadap berbagai penyakit. Slide. Nah, ini faktor-faktor yang dikeluarkan oleh sekretum. Dia bisa sebagai anti-apoptotik. Apoptotik itu kematian jaringan ya. Dia bisa memperbaiki fungsi pembuluh darah. Dia sebagai imunomodulator. Kalau ada ketidakseimbangan respon imun dia bisa menyeimbangkan begitu ya. Dia bisa sebagai antiinflamasi, antimikroba, antioksidan ya. Jadi dia mempunyai banyak potensi untuk terapi ya. Slide. Ya. Dan dia juga mempunyai beberapa kelebihan yang tidak dipunyai oleh stem cell tadi ya. Dia lebih aman terkait dengan transplantasi populasi sel hidup dan proliferasi dalam hal kompatibilitas imun, kemungkinan untuk berkembang menjadi tumor, pembentukan emboli dan transmisi infeksi. Dapat disimpan dalam waktu lama, kemudian lebih ekonomis dan praktis, biaya dan waktu yang lebih ekonomis untuk produksi. Sekretum ini juga karena jumlahnya banyak dan bisa disimpan dalam freezer begitu, sehingga siap pakai. Pada kasus-kasus yang mendesak gitu seperti iskemik cerebral, infark miokard dapat segera dipakai. Kemudian dengan beberapa perlakuan yang spesifik, sekretum ini bisa dirubah sesuai dengan keinginan kita. Misalkan kita ingin growth faktornya itu yang lebih banyak, maka dia akan kita buat hipoksia yang lebih tinggi, 5% misalkan begitu, maka dia akan memproduksi growth factor yang lebih banyak. Ya. Kemudian dengan mencegah apoptosis, memodulasi respon inflamasi, mendorong mekanisme perbaikan endogen seperti angiogenesis dan neurogenesis, sekretum ini juga dapat diberikan untuk perbaikan jaringan. Slide. Nah, ini berbagai penelitian tentang sekretum juga sudah banyak. Nanti mungkin akan disampaikan lebih banyak lagi dari Dr. Arif. Slide. Ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan sebagai take home message dari saya bahwa stem cell dan turunannya merupakan terapi harapan baru yang menjanjikan dalam reparasi dan replikasi sel, namun masih banyak segi yang belum dapat dijelaskan. Saat ini masih terus dilakukan penelitian untuk mengetahui efek terapi, mekanisme maupun efek samping dari pemberian stem cell dan turunannya itu. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Dr. Juliani Werdiningsih, spesialis penyakit dalam, konsultan reumatologi Vinasim. Luar biasa sekali materi pada yang pertama. Baik, nanti sudah sangat antusias sekali dok ini para peserta untuk bertanya, tidak sudah ingin mengetahui lebih dalam mengenai stem cell. Baik, kita akan melanjutkan ke pembicara kedua. Baik, dengan Dr. Arif Nurdin, spesialis penyakit dalam, konsultan reumatologi Vinasim, yang akan membawakan judul aplikasi klinis stem cell dan turunannya pada praktek sehari-hari. Semoga Dr. Arif Nurdin bisa mulai untuk presentasinya selama 20 menit. Baik, terima kasih Dr. Indrayana. Suara saya jelas kedengaran ya dok? Dengan jelas sekali Dr. Untuk slide sudah kelihatan ya dok? Baik, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan aplikasi stem cell pada praktek sehari-hari. Dan terima kasih kepada Dr. Juliani sudah menyampaikan pendahuluan yang cukup detail, sehingga kami tidak perlu mengulang, nanti kita akan sampaikan langsung kepada aplikasi sehari-hari. Ya. Kita mulai dengan, tadi Dr. Juliani sudah menyampaikan dengan sangat jelas bahwa stem cell ini dulu tidak begitu banyak diminati orang sebetulnya ya.
Tapi kemudian tahun 97 fenomena Dolly in the Sheep, domba yang tadi disampaikan Dr. Juliani, ternyata ada satu domba yang bisa dibuat dari satu embryonic stem cell, dari satu sel stem ya, embryonik, menghasilkan sebuah domba, seekor domba yang utuh, yang kemudian dia bisa hidup sampai dengan 6 tahun, walaupun kemudian dia meninggal dunia juga gitu ya. Tapi ini merupakan satu fenomena yang sangat luar biasa, sehingga orang mulai berpikir ternyata stem cell memang betul-betul bisa ini dipakai untuk membuat sebuah jaringan, bahkan organ pada tubuh hewan gitu. Kemudian mereka berpikir bisa nggak kalau dipakai pada tubuh manusia ya. Kemudian tahun 98, tetapi kan Dolly in the Sheep itu dibuat dari stem cell yang embryonik yang ada di dalam janin gitu, sehingga tidak mungkin ini diterapkan pada manusia. Sehingga kemudian beberapa ahli mulai mengkultur ataupun mengisolasi sel-sel stem cell yang embryonik tadi itu, dan akhirnya kemudian diakhiri dengan tahun 2012 Prof. Yamanaka berhasil memperoleh hadiah Nobel ya, dengan bisa membuat stem cell dari tubuh manusia dibuat sedemikian rupa sehingga dia bisa berfungsi seperti embryonic stem cell, sehingga dia berfungsi seperti stem cell yang bisa memproduksi sebuah organ yang utuh gitu. Ini sebuah penemuan yang sangat luar biasa sekali. Sejak saat itu kemudian stem cell mulai berkembang dengan sangat pesat sekali. Tapi kemudian Bapak Ibu sekalian, perlu kita tahu bahwa Prof. Yamanaka sudah mengingatkan pada waktu itu tentang adanya penggunaan stem cell yang berbahaya gitu ya. Beberapa klinik, beberapa fasilitas kesehatan menggunakan stem cell dengan sangat ilegal gitu, artinya dengan tidak sesuai dengan prosedur. Sehingga ini sangat membahayakan sekali. Sehingga Prof. Yamanaka mengingatkan kepada kita hati-hati dengan penggunaan stem cell yang ilegal, yang tidak sesuai dengan prosedur gitu ya. Dan sekarang kita lihat Bapak sekalian, begitu banyaknya stem cell yang dijual bebas ya, bahkan tidak di rumah sakit, tidak di klinik, bahkan di toko-toko kesehatan, bahkan secara online dibuat sangat banyak sekali. Dan ini sangat berbahaya sekali. Kita lihat di sini ya, banyak sekali produk yang mengatasnamakan stem cell. Ada stem cell dalam bentuk krim, ada stem cell dalam bentuk apalagi minuman, ada stem cell dalam bentuk macam-macam sekali bentuknya, dan dijual dengan harga yang sangat mahal. Dan sekarang masyarakat sudah mulai kebingungan nih, ini benar atau tidak gitu kan? Karena ternyata promosi mereka sangat luar biasa. Padahal sebetulnya itu tentu bukan stem cell kalau secara keilmuan tadi yang disampaikan oleh Dr. Juliani di depan ya. Ini kita lihat ya, stem cell yang krim juga sangat banyak sekali dijual bebas. Mungkin Bapak Ibu salah satu pemakai dari stem cell tersebut, maka hati-hati dengan stem cell yang dijual bebas. Ada yang stem cell dari tanaman, ada stem cell dari rusa, ada stem cell dari apalagi ikan, stem cell dari binatang dan lain sebagainya. Maka tentu ini bukan sebuah stem cell ya, maka harus berhati-hati sekali. Bapak Ibu sekalian, saya akan menyampaikan beberapa Permenkes, peraturan regulasi dari pemerintah agar kita menjadi hati-hati dalam penggunaan stem cell ya. Yang pertama bahwa dari Kemenkes sudah melarang menggunakan stem cell yang bersumber bukan dari manusia, dari hewan dan dari tumbuh-tumbuhan. Ada yang disebut dengan xenologus. Xenologus itu adalah kita memakai stem cell yang dibikin dari sumber binatang ya, seperti dari anjing, dari babi, itu sekarang bisa dibikin stem cell dan itu dilarang oleh Kementerian Kesehatan ya. Kemudian yang kedua, bahwa stem cell ini diambil dari pendonor yang tanpa dipungut biaya. Jadi tidak ada jual beli organ untuk stem cell, tidak ada. Ya, ini harus diketahui dengan sangat jelas ya. Kemudian stem cell ini harus diproduksi oleh laboratorium pengolahan stem cell yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi tidak bisa kok sebuah klinik kecil membuat stem cell kemudian dijual ke panjenengan ya, kemudian kita membelinya, maka itu dilarang sama sekali. Jadi hati-hati Bapak sekalian, kalau ada stem cell yang diproduksi bukan oleh sebuah laboratorium yang memang sudah diakui oleh Kemenkes ataupun Balai POM, maka tidak usah kita beli ya, karena harus ada standarnya dengan JPOB dan GMP yang betul gitu. Dan nanti perlu ditanyakan kira-kira laboratorium mana yang sudah ataupun yang belum gitu ya, ini sangat penting sekali. Kemudian stem cell ini harus dilakukan oleh tenaga medis yang memiliki kompetensi dan kewenangan sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional. Jadi tidak bisa sembarangan orang memberikan stem cell kepada orang lain ya. Jadi kalau Bapak Ibu ditawari stem cell di tempat seseorang, kemudian dia yang menyuntikkan sendiri tanpa jelas dia bukan dokter ataupun dokter yang lain misalnya, maka harus hati-hati. Ya, tidak boleh sembarang, karena Kemenkes sudah mengatur dengan sangat jelas bahwa harus dilakukan oleh orang-orang yang kompeten tentang stem cell tersebut.
Siapa mereka yang kompeten? Ya mereka yang memang memiliki sertifikat ataupun dari kolegium ya, biasanya kan kolegium akan mengeluarkan sertifikat kompetensi atau dari organisasi keseminatan daripada stem cell tersebut ya. Kemudian yang berikutnya, bahwa stem cell ini merupakan terapi yang harus berdasar kepada evidence base. Tidak bisa mengatakan bahwa stem cell ini bisa dipakai untuk semua penyakit tanpa ada dasar penelitian yang mendukung, itu tidak boleh. Jadi Bapak Ibu juga harus hati-hati sekali tentang hal ini ya. Tidak bisa kok stem cell bisa nggak dipakai buat ngobatin penyakit A. Dia bilang bisa, yang penyakit B bisa, penyakit C bisa, tanpa jelas evidensinya, maka tidak diperbolehkan seperti itu. Maka harus berdasarkan referensi dan bukti penelitian yang sahih untuk menyatakan bahwa ini boleh atau tidak gitu. Ini yang sangat penting sekali. Semuanya sudah diatur oleh Kemenkes sekalian ya. Kemudian pelayanan ini harus dilakukan pada pelayanan yang terstandar, yaitu pada rumah sakit dan klinik utama, di mana rumah sakit tersebut harus diampu atau disupervisi dan mempunyai perjanjian kerjasama dengan rumah sakit yang memiliki penetapan oleh Menteri. Saat ini Menteri sudah menetapkan ada 13 rumah sakit yang diperbolehkan melakukan pelayanan berbasis penelitian pada stem cell, termasuk salah satu dari rumah sakit Dr. Muwardi yang ada di Surakarta ini. Ya, ini sangat penting sekali. Jadi tidak semua rumah sakit boleh. Kalau tidak semua rumah sakit boleh, apalagi klinik, apalagi toko-toko kesehatan, apalagi dokter-dokter yang tidak jelas, yang dia menyuntikkan stem cell dengan sembarangan, maka ini tidak diperbolehkan sama sekali. Ini harus dipahami betul ya. Kemudian rumah sakit yang ditunjuk tadi itu harus memiliki tenaga kesehatan yang memang kompeten di bidang stem cell. Entah dia S3-nya stem cell atau dia memiliki sertifikat kompetensi ataupun yang lain. Ini sangat penting sekali ya. Kemudian stem cell ini adalah terapi yang saat ini tidak boleh mengambil keuntungan dari stem cell karena masih pelayanan berbasis penelitian ya. Kemudian tidak perlu dipromosikan, diiklankan dengan sangat masif ya, dan lain sebagainya. Ini sangat penting karena masih belum ada regulasi yang ataupun guideline yang resmi menyatakan bahwa ini untuk penyakit tertentu, ini belum ada sampai dengan sekarang. Oke, penelitian berbasis pelayanan ini hanya diselenggarakan oleh rumah sakit yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Ada 13 rumah sakit ya, ada RSCM, ada Rumah Sakit Dr. Sutomo, dan salah satu Rumah Sakit Dr. Muwardi yang ada di Surakarta ini. Baik, Bapak sekalian, itu sekilas tentang stem cell. Jadi kita mesti hati-hati sekali ketika memakai produk stem cell. Harus jelas produknya dari mana dan siapa yang melakukan pengobatan dengan stem cell, apakah dia kompeten ataukah tidak. Gitu. Ini sangat penting sekali. Bapak sekalian, tadi Dr. Joni sudah menjelaskan dengan sangat jelas tentang apa itu embryonic stem cell, ya, apa itu adult stem cell dan lain sebagainya. Dan ini adalah sumber-sumber dari stem cell yang akan dijual ataupun diberikan kepada orang lain. Jadi kalau kita mau bikin stem cell, bisa sumbernya dari tali pusat, umbilical cord, bisa dari plasenta, dari ari-ari ya, ada adipose tisu dari jaringan lemak. Jadi banyak kan ada dokter yang mengambil lemak kemudian dibikin stem cell ya. Ada dari endometrium, ada dari gigi, gusi ya, ada dari tulang belakang, dari kulit dan lain sebagainya. Tetapi memang paling banyak sekarang menggunakan umbilical cord. Kenapa? Karena umbilical cord ini yang paling banyak mengandung stem cell, terutama mesenchymal stem cell. Stem cell ini memiliki potensi untuk mengobati berbagai penyakit sebetulnya. Karena kenapa? Karena sistem kerjanya adalah satu, bahwa stem cell ini ketika dimasukkan ke tubuh seseorang, maka dia akan bisa berubah menjadi sel yang kita inginkan. Misalnya nih, ada sel liver yang rusak, maka disuntikanlah stem cell pada liver sehingga dia akan bisa berubah menjadi sel-sel liver yang baru gitu. Ini prinsip kerja yang pertama. Sehingga logika kita, oh kalau begitu semua organ bisa diobati dengan stem cell. Ya, potensinya bisa. Tapi apakah sekarang sudah bisa? Belum. Karena belum ada evidence base, belum ada penelitian yang betul-betul valid untuk ini gitu. Jelas ya, Bapak sekalian. Dan yang kedua, dia berfungsi sebagai anti-inflamasi, anti peradangan. Jadi sesuatu yang meradang bisa diobati dengan stem cell karena ada produknya, ada namanya sekretum ya. Anti-apoptosis, anti kematian sel. Jadi mencegah selnya mati. Antifibrosis, anti pengapuran ataupun pengerutan dari jaringan. Misalnya kalau pada pasien dengan TBC nih, maka lama-lama pornya akan mengkerut gitu kan, maka bisa dicegah dengan stem cell gitu ya.
Imunomodulasi ini yang sangat penting. Jadi stem cell ini bisa untuk menyeimbangkan sistem imun. Sehingga kenapa stem cell sangat baik dipakai pada pasien autoimun, karena dia bersifat imunomodulasi yang menyeimbangkan sistem imun gitu. Angiogenesis, kemudian dia bisa berkomunikasi antar sel. Jadi sel yang lemah dia bisa dirangsang oleh stem cell ini, dia menjadi kuat kembali gitu. Prinsipnya seperti itu, ya. Terus sekalian, ini adalah konsep mekanisme stem cell sebelum nanti kita sampaikan kepada aplikasinya. Jadi ketika kita memberikan stem cell, mungkin secara intravena, disuntikan intravena di stem cell-nya ya. Ternyata stem cell ini memiliki dua mekanisme kerja utama. Yang pertama, mekanisme kerja sel stem ini berubah menjadi sel yang diinginkan. Jadi stem cell akan berubah jadi sel liver, sel ginjal, sel otak sesuai yang diinginkan. Kemudian yang kedua, ada satu mekanisme ketika kita menyuntikkan stem cell, ternyata stem cell ini akan memproduksi cairan yang disebut dengan sekretum. Sekretum ini akan sangat kaya dengan berbagai macam produknya yang kemudian dia berfungsi banyak sekali cairannya ini. Dia berfungsi sebagai angiogenesis, dia berfungsi sebagai antiinflamasi, antifibrosis, antiapoptosis, ya, imunomodulasi, menyeimbangkan sistem imun dan lain sebagainya. Sehingga sangat logis kenapa ketika menyuntikkan stem cell, maka tidak hanya selnya berubah jadi sel yang lain, tapi juga seluruh tubuh menjadi baik gitu. Badannya jadi seger, ya, tidak cepat tua karena fibrosisnya dihambat, ya. Kemudian ada serangan jantung jadi baik misalnya, ada ginjal yang rusak jadi baik, ya karena ada fungsi-fungsi yang bekerja seperti ini gitu. Jelas sampai di sini ya, itu dua mekanisme kerja utama. Dan sekretum ataupun cairan yang diproduksi oleh sel tadi itu ternyata mengandung, disebut dengan sekretum nih cairannya. Ada dua kandungan utama, yaitu yang pertama protein, yang kedua extracellular vesicle. Ini kalau kita lihat di sini ya, cuman sayang tidak ada pointer yang bisa kita inikan ya. Sekretum ini ada dua macam. Yang pertama yang soluble protein ini dia berisi dengan growth factor, ada cytokine, ada chemokin, ya. Ada yang lain-lain yang dia berfungsi antiinflamasi, antiapoptosis, antifibrosis, kemudian menyeimbangkan sistem imun dan lain sebagainya. Dan ada lagi yang disebut dengan eksosom. Eksosom ini dia berkomunikasi dengan sel yang lain nih. Sel yang lemah kemudian dirangsang oleh stem cell ini dia menjadi kuat kembali gitu. Ini adalah salah satu fungsi eksosom. Saya mohon maaf kalau masih terlalu tinggi bahasanya, tapi saya berusaha untuk cari bahasa yang paling sederhana ini ya. Ini dua mekanisme kerja utama dari stem cell. Ini kita lihat ya, ada anti-apoptosis, antifibrosis, dan lain sebagainya. Dan ternyata Bapak sekalian, ketika kita mengkultur sel, menanam sel, membuat stem cell tadi itu, kita bisa mengotak-atik kultur itu sesuai dengan keinginan kita nih. Misalnya, pada pasien autoimun, saya butuhkan sekretum yang mengandung hepatosit growth factor karena dia yang berfungsi imunomodulasinya banyak. Maka kita mengkultur menggunakan metode hipoksia atau menggunakan metode inflamatori. Nanti di laboratorium yang dipakai. Sehingga kenapa stem cell dan produknya ini bisa mengobati banyak penyakit karena kita bisa mengotak-atik kulturnya ini gitu. Jelas ya, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ini beberapa penelitian sekaligus saya menyampaikan bahwa kemungkinan besar bisa dipakai untuk penyakit-penyakit ini gitu ya pada penggunaan stem cell maupun produk metabolitnya. Sekarang saya bilang di bidang rheumatologi dulu. Karena kebetulan kami dari bidang rheumatologi, maka saya sampaikan beberapa penelitian yang sudah valid ya di bidang rheumatologi tentang stem cell. Yang pertama untuk osteoartritis, pengapuran pada sendi, ini sangat baik sekali. Penelitiannya sudah menggunakan sel, disuntikkan, ditanam pada tulang rawan yang rusak itu di dalam sendinya. Kemudian ternyata dia berhasil memperbaiki tulang rawan yang rusak itu menjadi sempurna lagi gitu. Ini sudah banyak penelitiannya. Jadi penggantian tulang rawan dengan platina ataupun dengan yang lain sudah mulai banyak ditinggalkan karena ternyata bisa nih diganti tulang rawan yang rusak tadi dengan stem cell pada pengapuran sendi terutama di lutut ya. Ini sudah dilakukan, penelitiannya sudah cukup banyak, kita lihat di sini ya. Banyak sekali penelitian, mungkin ada sekitar 16 lebih 20-an penelitian yang sangat valid yang menggunakan sel stem untuk mengobati pengapuran pada sendi lutut. Ini kita lihat. Semuanya berhasil baik ya, meningkatkan perbaikan, meningkatkan meniskus, kemudian menyempurnakan bentuk tulang rawan, beberapa zat-zat yang juga menjadi aktif kembali pada osteoartritis. Satu itu. Ini adalah penelitian di Surakarta.
ternyata tidak usah menggunakan sel yang sangat mahal, kita bisa menggunakan cairannya sekretum ini. Disuntikkan seperti kita menyuntikkan asam hyaluronat nih ya ke dalam sendi gitu kan. Ternyata bisa. Hasilnya sangat bagus pada tikus ya. Sekarang di Muwadi sedang diadakan clinical trial yaitu menyuntikkan sekretum pada manusia untuk pada osteoartritis. Cukup baik ya. Ini beberapa penelitian yang menggunakan cairannya bukan sel. Kalau yang tadi menggunakan sel, ini menggunakan cairannya sekretum tadi itu ya. Ternyata sangat baik Bapak sekalian. Dicobakan adalah kita lihat di sini ya, perbaikan sangat banyak ya pada kondrogenesisnya, jadi perbaikan tulang rawannya menjadi meningkat. Kemudian pada beberapa zat yang seperti ICAM1, PMP4 dan lain sebagainya, dia merupakan pertanda parameter kalau terjadi perbaikan pada tulang rawan. Meningkat semua dengan pemberian sekretum itu. Ini sudah dilakukan. Kemudian yang kedua penyakit autoimun. Nah, Bapak Ibu kan sudah sangat paham ya bahwa autoimun itu merupakan penyakit yang sampai sekarang belum ada obat yang pasti bisa menyembuhkan autoimun karena dia kelainan genetik nih. Sehingga obat-obatnya hanya obat-obatan yang menekan sistem imun dengan kortikosteroid dan dengan beberapa imunosupresan. Yang ini tentu memiliki efek samping yang cukup banyak. Sehingga kita berusaha mencari alternatif obat yang lain ya yang bisa menggantikan posisi imunosupresan ini tapi dia aman. Salah satunya menggunakan sekretum dari stem cell ini gitu. Kita lihat di sini. Ada dua cara pada autoimun untuk memberikan stem cell. Yang pertama memasukkan selnya yang kita kenal dengan transplantasi, kayak transplantasi sumsum tulang itu salah satu adalah memasukkan sel ke dalam tubuh gitu ya, atau memasukkan sekretumnya cairannya gitu. Kalau yang sel ini banyak dilakukan di luar negeri ya, terutama pada penyakit sistemik sklerosis, skleroderma ini kebanyakan menggunakan sel ya, dengan mengebom dulu tubuh kita menjadi sel yang rusak mati semua, diberikanlah sel yang baru yang baik untuk menggantikan posisi sel-sel yang jahat tadi itu. Kemudian yang kedua, ini tidak mungkin di Indonesia karena sangat sulit ya. Yang kedua adalah menggunakan sekretum cairannya. Ini yang sekarang kami lakukan di Surakarta ya. Hampir semua pasien remato autoimun bisa diberikan sekretum mesenchymal stem cell. Dan hasilnya sangat baik saat ini gitu. Kita sedang melakukan clinical trial juga ke manusia, yaitu pada penyakit SLE, RA, dan Sjogren sedang kita lakukan dan mudah-mudahan sudah lagi selesai ini ya. Kita lihat yang pertama penyakit Sjogren syndrome, yaitu penyakit autoimun yang menyerang kelenjar. Jadi pasiennya menjadi kekeringan, matanya kering, mulutnya kering, kulitnya kering ya, semuanya kering semua ini pada Sjogren. Dan obatnya hanya menggunakan imunosupresan dan steroid. Ini sangat berbahaya dalam jangka panjang. Maka dicobalah menggunakan stem cell. Ternyata di luar negeri sudah banyak. Kita lihat di sini. Overall, semua studi bahwa mesenchymal stem cell terapi menunjukkan adanya improvement definitif, ada perbaikan definitif secara histologi, secara gamistologi pada kelenjar-kelenjar tadi itu yang kering tadi itu ya, ataupun secara skor-skor perbaikan klinis. Ini di luar negeri. Kemudian penelitian yang lain kita lihat di sini ada review juga yang sangat bagus bahwa Sjogren syndrome ini kita lihat di sini report show improvement in salivary secretion. Jadi melaporkan adanya perbaikan pada sekresi kelenjar-kelenjar tadi yang tadinya sangat kering jadi membaik semua kekeringannya ya, mengurangi infiltrasi limfosit kepada kelenjar tadi itu. Ini hasil dari pemberian MSC ataupun mesenchymal stem cell. Ini kita lakukan di Surakarta, alhamdulillah sekarang sedang berjalan ya penelitian ini di Surakarta, cukup baik. Ada satu kasus yang pasien saya pribadi ya, seorang pasien dengan Sjogren syndrome dengan nyerinya sangat hebat sampai dengan fase-nya 10. Jadi nyeri yang sangat paling tinggi nyerinya itu. Sampai dengan nggak bisa tidur, nggak bisa aktivitas saking nyerinya. Saya dengan segala macam obat-obat imunosupresan sudah saya berikan, tapi hasilnya masih tetap nol, masih tetap nyeri sekali. Maka saya mencoba memberikan sekretum, ternyata didapatkan perbaikan 3 kali suntikan saja sudah bisa menjadi nol nyerinya, tidak nyeri sama sekali. Dari yang sangat nyeri menjadi tidak nyeri sama sekali. Ini pada pasien Sjogren syndrome. Ini sudah kami laporkan juga di BMJ ya, British Medical Journal. Kemudian ini adalah update penelitian tentang mesenchymal stem cell pada lupus nephritis. Kita lihat di sini pada SLE ya. Banyak sekali penelitian yang menggunakan sel untuk mengobati SLE yang refraktor, tidak respon dengan obat-obatan yang manual, yang biasa gitu. Kita lihat di sini. Ternyata semuanya dengan pemberian UG-MSC, umbilical cord MSC, jadi stem cell yang dibikin dari tali pusat nih ya, didapatkan perbaikan secara baik ya dari skor SLID, aktivitas penyakitnya membaik, dari skor BILAG, aktivitas penyakitnya membaik, kebocoran ginjalnya membaik,
kemudian serum kreatininnya membaik, remisinya sempurna dan lain sebagainya. Ini kesimpulan dari penelitian ini ya. Jadi sangat banyak penelitian yang sudah menunjukkan bahwa dia memang sangat baik gitu hasilnya ketika diberikan mesenchymal stem cell ataupun stem cell ya. Ini penelitian kami yang sudah selesai, sudah publikasi di jurnal internasional juga ya. Ini penelitian saya tentang pemberian sekretum pada pasien pada lupus yang kita bikin pada mencit nih. Ternyata hasilnya ada sekitar 10 parameter kita cek semuanya baik semua. Ginjalnya baik, pembuluh darahnya baik, paru-parunya baik, semuanya baik dengan pemberian sekretum mesenchymal stem cell ini. Tapi pada tikus, pada mencit, ini sekarang kami sedang cobakan pada manusia, mudah-mudahan mendapatkan hasil yang sama juga dengan pada mencit ya. Ini kita cobakan pada manusia, sekarang sedang proses ya. Jadi saat ini kami di Muwardi ini sedang mengadakan 3 penelitian besar, clinical trial, yaitu langsung dicobakan ke manusia, pemberian sekretum mesenchymal stem cell pada pasien SLE, RA, dan Sjögren syndrome. Ini sedang kita lakukan saat ini ya. Kemudian teman Jawa dari kandungan, ada dari kandungan yang kerjasama dengan kami nih. Karena orang yang SLE ini kan banyak kan kalau hamil kan entah keguguran, entah bayinya mati dan lain sebagainya. Ternyata dengan diberikan sekretum itu perbaikan pada rahimnya. Jadi tidak menyebabkan dia gugur ataupun menyebabkan dia kematian pada janinnya gitu. Ini sudah dilakukan penelitian pada mencit ataupun pada tikus, sekarang sedang akan dilakukan pada manusia. RA juga sama. Banyak sekali penelitian, saya agak percepat karena waktunya ya. Ini adalah beberapa penelitian rheumatoid arthritis. Ini juga semuanya menunjukkan hasil yang baik semua. Ini ada 2 penelitian yang serupa, yang satu dilakukan pada tikus, yang satu pada manusia. Yang satu single menggunakan MSC saja, yang satu MSC plus obat-obatan standar yang ada gitu. Dua-duanya menunjukkan hasil yang sangat baik ya. Jadi perbaikan pada kondisi penyakitnya. Ini ada penelitian SLE, RA, semuanya dan juvenile arthritis, semuanya menggunakan stem cell dan didapatkan hasil perbaikan yang sangat nyata dari skor-skor perbaikannya. Nah ini untuk osteoporosis, ini bidangnya Dr. Yuliani ini. Osteoporosis juga sama Bapak sekalian. Pengeroposan tulang pun bisa diperbaiki dengan memberikan stem cell. Ini ada banyak sekali penelitian, ada sekitar 20 penelitian, semua hasilnya adalah baik gitu ya. Jadi bisa digunakan untuk mengobati pengeroposan tulang. Di luar rheumatologi kita lihat di sini ya. Yang pertama kami melakukan penelitian untuk COVID. Stem cell sangat baik buat COVID dan sudah selesai, sudah kita publikasikan, hasilnya sangat bagus pada COVID. Pada sebagian parameter, sebagian yang lain tidak berhasil, tapi sebagian yang lain berhasil ini untuk COVID-19. Kemudian ini untuk anti-aging ya, buat Bapak Ibu yang pengen tidak cepat tua, bisa diberikan sekretum stem cell ini. Karena apa? Dia mengandung antifibrosis, dia tidak menyebabkan fibrosis pada kulit. Jadi anti-aging bisa dipakai untuk menggunakan stem cell. Ada teman kami dari intensivis mencoba pada pasien dengan sepsis. Ternyata dengan diberikan sekretum stem cell sangat baik hasilnya. Dia bisa menggantikan posisi IVIG misalnya, karena kandungannya kurang lebih hampir sama. Ya, pada pasien sepsis menjadi baik ya. Pada pasien kerusakan paru karena rokok, ini juga bisa diperbaiki dengan stem cell. Teman Jawa dari paru sudah melakukan penelitiannya dan sudah publikasi juga, sangat baik ya. Pada pasien-pasien untuk neurologi ya, yang sudah berhasil baik adalah untuk multiple sclerosis, untuk Parkinson disease, untuk stroke, ini sudah banyak dilakukan ya. Jadi masukkan stem cell langsung ke dalam sel-sel otak, jadi langsung disuntikan di sana gitu, dengan menggunakan metode-metode tertentu gitu. Sangat baik hasilnya ya. Pada liver juga sudah banyak dilakukan penelitian dan hasilnya sangat baik, tetapi masih dibutuhkan lebih banyak penelitian untuk lebih memvalidkan hasil dari penelitian ini ya. Pada liver juga sudah sangat banyak dilakukan, pada sirosis hepatitis karena hepatitis B ya, kemudian pada hepatitis C dan lain sebagainya. Ini sudah banyak dilakukan ya. Kemudian pada ortopedi, nah ini yang sangat berkembang pesat Bapak sekalian. Sekarang ini kalau di Surabaya saya tahu ya, ketika orang itu kecelakaan tulangnya remuk ataupun hilang, sekarang sudah bisa dibikin tulang baru yang sama persis dengan tulang itu dengan metode 3D printing namanya ya, dengan menggunakan stem cell bisa membuat tulang hidup yang baru. Ini luar biasa sekarang di ortopedi dengan menggunakan stem cell ya, banyak sekali penelitiannya. Kemudian di kardiovaskuler, di penyakit jantung, serangan jantung ya, yang dulu itu kalau sudah serangan jantung hasilnya setelah itu menjadi gagal jantung kan, jadi susah diobati. Ternyata stem cell ini memiliki harapan yang sangat besar untuk bisa mengobati penyakit-penyakit dengan kelainan jantung seperti itu gitu ya. Banyak sekali penelitiannya.
Saya kira saya singkat. Kemudian untuk diabetes, ini juga banyak pertanyaan tentang diabetes ya. Diabetes ini sekarang sudah banyak sekali yang melakukan dengan menggunakan stem cell dan hasilnya juga sangat luar biasa untuk parameter-parameternya, walaupun belum bisa dinyatakan bahwa bisa menyembuhkan total ya. Tapi paling tidak mengurangi dosis obat, melepaskan insulin misalnya dan lain sebagainya dengan tetap gula darahnya terkontrol dengan baik gitu. Ini sudah mulai banyak dilakukan penelitiannya untuk diabetes ya. Untuk kaki diabetes yang susah sembuh, ini juga bisa dilakukan dengan menggunakan sekretum ataupun exosome ataupun yang lain. Sudah banyak dilakukan juga. Baik, saya kira itu beberapa penyakit kalau saya sebutkan semua nanti tidak akan cukup waktunya, bisa sampai dengan malam nanti ya. Maka saya sampaikan pesan yang bisa kita bawa pulang ya Bapak sekalian, bahwa stem cell dan produknya, entah itu sekretum ataupun exosome, menjadi harapan baru bagi pengobatan dengan berbagai mekanisme kerja yang belum begitu jelas. Harapan, saya sekali lagi saya garis bawahi harapannya, belum merupakan satu entity yang memang pasti bisa menyembuhkan, belum bisa. Karena masih dibutuhkan banyak sekali penelitian-penelitian lagi untuk lebih memvalidkan bahwa ini bisa gitu. Jadi jangan dikatakan katanya di seminar ini bahwa stem cell bisa mengobati semua penyakit. Tidak seperti itu sekalian. Harapan itu artinya ada potensi untuk menyembuhkannya, walaupun harus terus diteliti bagaimana mekanismenya, berapa dosisnya dan lain sebagainya. Kita lihat yang kedua, stem cell tidak bisa mengobati semua penyakit, tetapi ada harapan menjadikan terapi berbasis sel untuk mengatasi masalah-masalah penyakit yang tidak ada solusi saat ini. Autoimun misalnya, yang dia tidak ada pengobatan yang definitif, maka bisa dicobakan dengan stem cell misalnya. Pada sirosis, pada gagal ginjal ataupun yang lain gitu ya. Dan dibutuhkan penelitian lebih banyak dengan jumlah sampel yang lebih besar, dengan metodologi yang lebih akurat nih tentunya untuk membuktikan bahwa stem cell ini memang efektif dan aman ya buat orang-orang yang menggunakannya gitu. Baik, saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Nanti mungkin saya yakin banyak sekali pertanyaan sudah siap-siap ini. Nanti kita akan berikan jawaban semaksimal yang kita bisa. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan Dr. Indra. Terima kasih kepada Dr. Arif Nurdin, spesialis penyakit dalam konsultan reumatologi Finasim yang sudah menyampaikan paparannya luar biasa. Gitu. Pasti banyak sekali nih para peserta menyiapkan pertanyaan, wah semakin tertarik nih, apakah kita bisa menggunakan stem cell untuk kondisi-kondisi yang kita alami seperti itu, atau untuk meningkatkan kesehatan kita. Baik, tapi kita lanjutkan dahulu sebelum masuk ke sesi diskusi, yaitu kepada pembicara ketiga kita, yaitu kepada dengan Dr. Sandi Kilintang. Nah, beliau akan membawakan terkait bagaimana sistem sel tersebut dan turunannya diproses atau dibuat. Beliau merupakan direktur dari PT Bi Farma Aldi Dukung dan beliau memiliki riwayat medika. Yang pertama merupakan lulusan Fakultas Kedokteran Unikat Majaya tahun 94 dan juga beliau mengenyam pendidikan di S2 di FIK Ahmad Jaya tahun 2021. Oke, beliau sudah malang melintang di dunia stem cell dan sangat expert di bidang stem cell, dan beliau ahli dalam proses produksi dari stem cell. Baik, Dr. Sandi, apakah sudah siap, Dokter? Ya, selamat siang, Dr. Indrayana. Terima kasih atas introduksinya. Ya, izin saya share ya, Dok. Ininya. Baik, Dokter. Ya, semoga sudah bisa terlihat slide-nya. Terima kasih kembali lagi ke Dr. Indrayana, Dr. Liliani, dan Dr. Arif yang telah memberikan paparan yang sangat baik mengenai stem cell dan aplikasinya. Dan setelah kita mempelajari ya, tentang stem cell dan aplikasinya, tentunya kita sekarang ini bersama-sama saya bawa kepada produksinya. Karena bagaimanapun juga stem cell yang diberikan ataupun sekretom yang diberikan ini harus memiliki kendali mutu produksi untuk menjamin kualitas dan juga keamanannya. Ya. Nah, kendali mutu. Kalau kita lihat atau definisi dari kendali mutu itu apa?
Yang pertama adalah kendali mutu itu merupakan serangkaian prosedur atau tindakan ya, yang perlu dilakukan selama proses produksi suatu produk atau obat gitu. Lalu yang kedua adalah memastikan bahwa produk atau layanan yang dihasilkan nanti itu memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Apa itu standar kualitasnya? Yaitu tujuannya memberikan produk yang aman dan tentunya efektif nanti sesuai dengan harapan. Nah, ini penting sekali kita sekarang ini bersama-sama memahami tentang produk stem cell itu sendiri. Kalau kita kembali lagi melihat terapi obat berbasis sel. Jadi stem cell itu adalah obat yang berbasis sel. Itu umumnya obat-obat ini menggunakan sel-sel somatik. Jadi terapi obat berbasis sel atau disebut juga terapi sel somatik adalah pemberian sel hidup dewasa yang telah dimanipulasi atau diproses secara ex vivo. Artinya diproses secara ex vivo adalah dilakukan di fasilitas produksi. Dan sel somatik tersebut bisa diperoleh secara autologus, yaitu dari diri pasien itu sendiri, diproses, kemudian dibalikan kembali kepada pasien tersebut, atau secara alogenik, yaitu dari donor, diproses, lalu dikembalikan ke pasien. Nah, sel somatik itu apa sih? Jadi sel somatik itu juga dikenal sebagai sel-sel tubuh. Ya, sel-sel tubuh manusia ya tentunya ya, bukan hewan. Dan itu bukan sel yang berasal dari gamet atau sel reproduktif. Jadi bukan dari sel sperma atau sel telur ataupun sel-sel yang berkaitan dengan sel-sel reproduktif. Nah, jenis sel-sel yang terdapat dalam tubuh manusia ini adalah seperti contohnya tadi disampaikan dari lemak, dari sumsum tulang, dari tali pusat, dari ari-ari dan sebagainya. Nah, untuk kita melihat faktor keamanan dalam terapi sel punca dan sekretom, ada 3 poin yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah produksi. Nah, produksinya di mana? Produsennya siapa? Pabriknya yang mana? Tentunya harus memenuhi standar-standar keamanan, yaitu CPOB, yaitu cara pembuatan obat yang baik. Karena cara pembuatan obat yang baik tentunya berasal dari industri farmasi. Lalu yang kedua adalah cara pemberiannya. Nah, cara pemberiannya ini tentunya tadi disampaikan oleh Dr. Arif, yaitu klinisinya harus kompeten di bidang indikasi penyakitnya. Lalu kemudian kondisi pasiennya, yaitu pasien bersama-sama dengan klinisi itu juga harus melihat kondisinya saat ini sebelum diberikan terapi stem cell ataupun sekretom. Dan tentunya pasien ini juga memiliki peran yang penting, yaitu menjaga pola hidupnya, termasuk juga obat-obat standar yang selama ini diminum. Nah, yang cara pemberian dan kondisi pasien saya sudah melihat sudah disampaikan kepada pembicara sebelumnya. Nah, kita akan fokus ke produksinya. Kalau kita melihat produksi, kita akan melihat dulu obat palsu. Jadi stem cell juga ada yang disebut stem cell palsu. Obat palsu adalah obat yang diproduksi, didistribusikan, atau dijual dengan sengaja, dengan tujuan menipu konsumen bahwa obat tersebut asli. Padahal sebenarnya tidak memenuhi standar kualitas, keamanan, dan efektivitas yang diharapkan. Nah, ini tentunya Bapak Ibu sekalian harus bisa memahami apa itu yang stem cell palsu atau stem cell yang beneran. Salah satu contoh stem cell palsu itu adalah berupa kapsul, ya stem cell dari buah-buahan seperti stem cell dari bunga mawar atau stem cell dari apel atau stem cell dari hewan seperti stem cell rusa, stem cell domba, atau stem cell dari ikan. Nah, ini merupakan stem cell palsu. Ya. Nah, kemudian kita lihat sekarang pembuatan sel puncanya sendiri atau stem cell. Pembuatan produk terapi sel punca atau stem cell ini dan sekretom pertama adalah persiapan sumber sel dan sel puncanya itu sendiri. Jadi
dari donor-donor yang ada, yaitu dari ari-ari, tali pusat ya, ataupun dari sumsum tulang, lemak, itu harus dilakukan screening donor yang sangat ketat. Apa saja yang dilakukan screening donor ini? Tentunya adalah apakah donor tersebut memiliki infeksi virus seperti hepatitis, HIV, dan sebagainya. Apakah donor ini mengalami suatu riwayat keganasan, memiliki riwayat keganasan, atau donor tersebut memiliki kelainan-kelainan genetik. Nah, ini screening donor sangat ketat sekali. Lalu setelah di screening, baru kita mengisolasi sel puncanya atau stem cell-nya, dan kemudian diperbanyak atau diekspansi. Setelah diperbanyak, kemudian kita simpan di liquid nitrogen ya dengan suhu minus 180 derajat. Nah, kemudian setelah disimpan, kalau ingin diberikan stem cell ini, tentunya harus dilakukan dulu di thawing. Ya, stem cell-nya itu kan di suhu minus 80 derajat kan itu beku ya. Tentunya harus di thawing dulu. Ya. Suatu sel tentunya di dalamnya memiliki cairan di dalam sel tersebut yang disebut sitoplasma. Nah, cairan di dalam sel ini kalau dibekukan sampai minus 180 derajat, tentunya sel tersebut akan pecah, rusak. Kenapa? Karena munculnya kristal-kristal es. Oleh karena itu, pada saat kita membekukan sel ini sampai minus 180 derajat, digunakan suatu bahan yang disebut DMSO. Nah, lalu kemudian bila mana stem cell ini akan digunakan, tentunya akan dihangatkan kembali kepada posisi normal dengan suhu 2-8. Nah, setelah itu, DMSO yang ada di dalam stem cell ini harus dicuci atau dibuang, dibersihkan, karena DMSO ini adalah bahan dari luar yang cukup beresiko juga bila dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Kemudian stem cell itu dibuat dalam pengemasan yang steril, yaitu di dalam syringe, lalu di dalam pouch, ya, di vakum, itu steril. Lalu dikirim dengan suhu 2-8 derajat Celcius untuk menjaga sel punca yang ada di dalam syringe ini tetap dalam kondisi stabil dan hidup, karena disebut viability-nya ya. Apakah sel-sel yang diberikan itu tetap hidup. Nah, lalu kemudian diberikan dengan menggunakan syringe pump. Nah, ini tahapan proses-proses pembuatan stem cell sampai dengan transportasi dan pemberiannya. Ya, ini tentunya nanti saya akan sampaikan apa bila mana tidak memenuhi standar-standar ini akan memberikan efek samping yang bagaimana. Lalu tadi disampaikan ada namanya sekretom. Nah, sekretom itu bagaimana cara membuatnya? Jadi sekretom itu setelah tadi stem cell itu diperbanyak, disimpan dalam suhu minus 80 derajat, kemudian sel puncanya itu diambil kembali, lalu diganti mediumnya. Medium pertumbuhannya itu tidak lagi mengandung medium yang berwarna merah, jadi bening mediumnya, karena tidak mengandung yang disebut fenoret. Dan tentunya dalam prosesnya, baik stem cell maupun sekretom, itu tidak menggunakan sama sekali antibiotik. Oleh karena itu, ruangan untuk fasilitas produksi sel punca itu harus benar-benar steril. Nah, kemudian sekretom yang dihasilkan ini dari stem cell, kemudian difiltrasi untuk apa? Supaya sel-sel yang ada di dalam sekretom ini sudah tidak ada. Jadi di dalam sekretom itu sudah tidak ada lagi sel, tidak ada lagi stem cell. Kemudian dilakukan kontrol kualitasnya, baik bahan aktifnya, uji sterilitasnya, apakah ada endotoksin, dan sebagainya. Dan disimpan dalam suhu antara minus 25 sampai minus 10 derajat Celcius untuk dikirim kepada pasien-pasien yang akan membutuhkan. Nah, sekarang saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian resiko apa yang berkaitan dengan keamanan bila mana proses itu dilanggar atau tidak sesuai dengan standar. Ada 6 resiko. Yang pertama kanker, kemudian alergi atau penolakan, 3 infeksi, keempat emboli, kelima kerusakan organ, dan keenam adalah efektivitas yang menurun. Kita masuk sekarang ini ke kanker. Resiko stem cell ataupun sekretom bisa membuat resiko kanker
bila mana tidak memenuhi standar-standar produksi yang baik dan benar. Ini resiko kanker. Pertama adalah sumber sel puncanya itu sendiri. Sumber sel punca itu bisa berasal dari embrio, bisa dari tali pusat, tadi ari-ari, ataupun dari sumber-sumber yang sudah dewasa, yaitu seperti sumsum tulang ataupun jaringan lemak. Semakin muda sumbernya, seperti embrio, itu kekuatannya, potensinya itu akan makin tinggi dibandingkan dengan sumber dewasa yang potensinya akan menjadi lebih rendah atau kurang. Nah, sumber sel punca yang berasal dari embryonic stem cell itu yang memiliki potensi yang sangat besar terjadinya kanker. Oleh karena itu, Bapak Ibu bila mana pergi keluar mencari stem cell di luar negeri, terutama di negara-negara yang diperbolehkan penelitian-penelitian embrio stem cell, itu harus hati-hati. Jangan sampai mendapatkan stem cell yang berasal dari embrio. Kenapa? Karena resikonya akan jadi kanker. Lalu yang kedua, sekretom. Tadi seperti obat palsu, sekretom palsu pun banyak beredar. Yang pertama adalah kalau kita lihat di sini banyak dijual di Tokopedia berbagai macam growth factor, baik insulin growth factor, hepatocyte growth factor dan sebagainya yang harganya kurang lebih sekitar 1,5 sampai 2 juta rupiah per vial. Nah, ini bila mana digunakan growth factor ini akan menyebabkan risiko kanker. Dan dikhawatirkan kalau digunakan growth factor ini disebut sekretom. Jadi bukan stem cell, tapi sekretom palsu. Nah, ini yang menjadi catatan buat kita semua. Lalu yang kedua dan ketiga mengenai alergi atau penolakan dan juga infeksi. Kalau alergi dan penolakan tentunya setiap proses pembuatan stem cell ini tidak menggunakan antibiotik. Karena antibiotik bisa menimbulkan atau menstimulasi reaksi alergi terhadap antibiotik yang bersangkutan. Lalu juga untuk infeksi di infrastruktur bangunan dan sebagainya harus memenuhi standar kebersihan yang sesuai dengan sertifikasi cara pembuatan obat yang baik yang dikeluarkan oleh Badan POM. Ya. Nah, ini. Jadi ruangan untuk memproduksi sel punca ini harus sangat-sangat super steril. Karena di dalam ruangan ini semua proses tidak menggunakan antibiotik. Jadi harus ruangannya yang sangat steril ini supaya mencegah adanya kontaminasi dari kuman. Caranya Bapak Ibu untuk mengetahui lebih mudahnya apakah ruangan atau fasilitas produksi itu sudah steril atau belum, gampang. Coba ditanyakan apakah sudah memiliki sertifikat ya cara pembuatan obat yang baik yang dikeluarkan oleh Badan POM. Ini sangat mempermudah kita semua melihat apakah stem cell ataupun sekretom yang diberikan kepada kita itu sudah memenuhi standar ini. Kalau tidak ada sertifikasi ini, Bapak Ibu mesti mempertimbangkan kembali. Nah, di sini kita lihat tidak menggunakan sama sekali antibiotik dan yang berikutnya adalah stem cell ketika dilakukan perkembangbiakan ya diekspansi diperbanyak itu mengalami beberapa fase. Ya, dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 16, dan seterusnya. Setiap proses ini semakin bertambah banyak, sel punca menjadi semakin homogen. Kalau di fase-fase awal, sifatnya heterogen, karena banyak mengandung juga sel darah merah, ataupun sel-sel lain selain sel punca. Jadi makin dimurnikan, semakin diperbanyak. Namun tentunya ada batasnya. Bila mana lebih diperbanyak lagi, sel punca akan mengalami penuaan. Nah, pada fase-fase awal tentunya akan dilihat kemungkinan adanya peningkatan atau nilai HLA-DR yang cukup tinggi. HLA-DR ini menjadi suatu uji untuk matching
bila mana HLDR-nya lebih dari 2%, itu beresiko terjadinya reaksi penolakan oleh tubuh kita. Oleh karena itu, standar yang dikeluarkan oleh stem cell dunia melalui FDA, itu HLDR harus negatif atau setidaknya kurang dari 2%. Lalu infeksi. Kemasan yang diberikan pada saat pemberian stem cell itu harus sudah dalam syringe. Kenapa? Karena ini sudah langsung dipakai, ready to inject, dan di dalam pouch. Tujuannya adalah untuk memperkecil atau memitigasi resiko terjadinya kontaminasi di dalam klinik atau rumah sakit yang akan melakukan terapi sel punca. Lalu kemudian cara pembuatannya juga, apakah menggunakan bahan-bahan yang berasal dari hewan atau yang sumbernya bebas dari serum hewan. Untuk penelitian, biasanya karena penelitian itu membutuhkan biaya yang cukup murah ya, cost-nya, sehingga biasanya digunakan dari bahan serum janin atau fetus sapi. Namun resikonya akan banyak terjadi karena bila mana sumbernya berasal dari sapi, kemungkinan bisa juga muncul prion. Seperti kita pernah ketahui 10 tahun yang lalu muncul isu adanya yang bukan jenis virus tapi prion yang bisa menyebabkan resiko kerusakan otak. Nah, ini bahan-bahan yang berasal dari serum hewan ini sudah ditinggalkan. Jadi proses produksinya harus menggunakan serum yang bebas dari kandungan atau yang berasal dari hewan. Lalu resiko emboli. Nah, ini tidak kalah bahayanya pada pemberian stem cell ini. Apa resiko emboli ini? Kita tahu bahwa kalau pemberian stem cell bila mana diberikan seperti ini, namanya IV bolus, dibolus ya. Jadi ini stem cell langsung dimasukkan melalui pembuluh darah, suntikan. Ini akan beresiko. Kenapa? Sel punca itu memiliki ukuran itu lebih besar daripada sel darah. Ukuran sel darah merah kurang lebih 10 milimikron, sedangkan sel punca ukurannya kurang lebih 14 sampai 16 milimikron. Lalu kalau diberikan secara bolus seperti ini, nah antar sel punca ini sel-selnya akan saling menempel, sehingga ukurannya akan makin besar. Dan ini akan menyebabkan resiko emboli. Lalu juga dikendali mutu proses produksinya. Di dalam proses produksi, bila ditemukan adanya sel-sel punca yang mengalami penempelan ya, disebut clump cell, itu biasanya akan dilakukan penyaringan dengan menggunakan strainer. Disaring seperti ini, sehingga sel-sel punca yang ukurannya lebih besar daripada 14 atau 16 milimikron itu akan tersaring, dan yang masuk adalah yang sel punca yang ukuran 14 sampai 16 mikron. Tujuannya adalah memperkecil resiko terjadinya emboli. Ini penting. Jadi kalau Bapak Ibu ketika diberikan sel punca dengan langsung infus seperti ini hati-hati. Nah, yang berikutnya adalah kerusakan organ. Ini juga menjadi hal yang sangat penting diperhatikan. Dalam proses pembuatan atau pembiakan sel punca, itu digunakan suatu bahan ya yang berwarna merah yang disebut Phenoret. Bahan warna merah ini sebenarnya suatu indikator bila mana makanan yang diberikan kepada sel punca ini sudah mulai berkurang, biasanya warna merah ini akan berubah menjadi pink atau merah muda. Bahkan kalau adanya kontaminasi, bila ada kontaminasi bakteri atau jamur di dalam proses pembuatan ini, warna dari bahan Phenoret ini akan menjadi kuning. Nah, oleh karena itu, bila mana Bapak Ibu mendapatkan sekretom yang berwarna merah muda, itu mesti hati-hati. Apakah itu adalah Phenoret? Dan Phenoret ini berisiko terhadap kerusakan organ bila mana diberikan berulang-ulang kali
dan secara terus-menerus. Nah, lalu yang terakhir adalah mengenai efektivitasnya yang bisa menurun. Jadi sel punca atau sekretom bisa menurun efektivitasnya bila mana pemberiannya itu diberikan melalui infus, melalui botol. Infus, stem cell-nya taruh sini, terus diinfus. Nah, stem cell ini punya keunikan. Sel-selnya mudah sekali menempel pada plastik. Jadi tentunya cara pemberian melalui infus ini akan menurunkan efektivitasnya karena makin banyak sel punca yang akan menempel di plastik. Lalu tadi mengenai cara pengirimannya, cold chain. Jadi kalau suhunya di atas 2-8 derajat Celcius, tentunya banyak sel-sel yang sudah mati atau tidak hidup lagi. Dan kalau untuk sekretom, diusahakan adalah sekretom yang beku. Kenapa? Karena di dalam sekretom ini mengandung protein, dan termasuk juga tadi yang disampaikan adalah eksosom. Eksosom itu mengandung RNA, mikroRNA, yang lebih stabil bila mana diberikan pada suhu beku. Sama seperti vaksin Pfizer, itu kan basisnya dari RNA, makanya diberikan dalam suhu beku. Ya, itu perhatikan juga hal-hal dalam suhu dan cara pemberian. Saya rasa ini saya yang terakhir. Semoga Bapak Ibu semua bisa mendapatkan manfaatnya, dan ini adalah pabrik sel punca yang terbesar di Indonesia, bahkan mungkin di ASEAN, yang Bapak Ibu kapan waktu bisa berkunjung melihat fasilitas produksi karya anak bangsa dari Indonesia yang kita bisa banggakan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke Dr. Indrayana. Baik, terima kasih kepada Dr. Sandi yang luar biasa sekali. Kita sudah tahu bagaimana sebuah stem cell dan turunannya untuk diproduksi dan bagaimana agar kualitasnya tetap baik dan sehingga mampu menghasilkan efek yang baik dan untuk penyembuhan penyakit. Baik, kita masuk ke sesi kedua, yaitu sesi diskusi. Yang pertama, untuk 3 orang penanya yang akan open mic dan juga video. Baik, pertama untuk kepada yang sudah raise hand ada